Kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Labuan Bajo NTT pada Jumat 22 Juli 2022 kemarin jadi momen tak terlupakan bagi Muhammad Ridzaluddin Haq. Betapa tidak, pemuda 27 tahun alumni Universitas Muhammadiyah Mataram ini didaulat menjadi imam sholat Jumat Presiden Jokowi dan para menteri serta jajarannya. Momen bersejarah itu terjadi di sebuah hotel di Kecamatan Komodo. Pelataran hotel dijadikan tempat salat Jumat karena rombongan sedikit terlambat yang seharusnya salat Jumat berlangsung di Masjid Nurul Falah, Waimata. Meski tempat salat Jumat dipindahkan, honorer di SMP 1 Komodo ini tetap ditunjuk sebagai imam. Bagaimana pengalaman bersejarah di momen religiusnya? Berikut wawancara khusus Muhammad Ridzaluddin Haq dengan NTB 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang sudah sempatkan waktu untuk mewawancarai kami. Alhamdulillah kemarin ceritanya Bang, sebelum hari Jumat kalau tidak salah sekitar hari Rabu kemarin kita sudah dikabari sama pengawal, kemudian semua pengurus masjid dikabari bahwa nanti hari Kamis, Jumat, Pak Presiden akan datang. Kemudian dalam kunjungan beliau 2 hari, insya Allah kalau tidak berhalangan, beliau sempatkan melaksanakan sholat Jumatnya di Masjid Nurul Falah, Waimata, Labuan Bajo. Akhirnya lewat jam 11, sekitar jam setengah 12, ternyata datang rombongan pas pampresnya. Pas pampresnya datang, yang pas pampres kayaknya jenis yang lain, yang mungkin pas pampresnya yang lebih dekat lagi dengan presiden atau bagaimana, kurang tahu. Datang mau menjemput kami lagi Bang. Menjemput sekaligus menginformasikan kayaknya Bapak Presiden bersama rombongan sedikit terlambat karena takut keterlambatan itu mengakibatkan sholat Jumat nanti sedikit terlambat, kemudian jamaah, kemudian waktu sholat Jumatnya digeser. Nah, atas dasar itu beliau katanya minta tetap melaksanakan sholat Jumatnya kembali ke hotel sesuai dengan arahan saat itu. Mau tidak mau khotib, imam dan muazin langsung dijemput. Walaupun sebenarnya setelah kami sampai di hotel Bang, sebenarnya dari Mas Istana, marbot dan petugas mungkin ada dari sana. Tapi karena tidak ingin buat kecewa masyarakat di sini, terutama petugas yang sudah siap, kayaknya kita tetap dijemput sama beliau-beliau. Menurut saya sendiri begitu sih Pak. Karena waktu kita melaksanakan sholat Jumat di hotel, kita lihat juga ada rombongan marbot dan petugas masjid di istana. Tapi karena beliau tidak ingin buat kecewa jamaah di sini, terutama petugas yang sudah siap, akhirnya saya dan ustadz bertiga tetap dipercaya untuk memandu di sholat Jumat di hotel beliau. Nah ini yang pasti ini pengalaman luar biasa pasti buat Ustadz Rizal. Bagaimana perasaannya menjadi imam presiden dan jajarannya pada saat itu? Kalau bicara terkait perasaan Bang, menurut saya siapapun yang berada di posisi seperti saya dan Ustadz yang bertugas pastinya sangat senang, kemudian sesuatu hal yang tidak bisa terduga. Indonesia, khususnya Presiden RI, bisa diamanahkan menjadi imam, kemudian khotib dan muazin. Dan bagi saya pribadi yang saat itu dipercaya sebagai imam yang memandu sholat, ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya Bang. Bisa diamanahkan, padahal di sini bisa dibilang masih ada ustadz, imam yang lebih baik daripada saya Bang. Tapi karena saya sendiri dipercaya, kemudian ditunjuk langsung sama beliau bersama rombongan, tentunya ini merupakan suatu penghargaan yang besar bagi saya yang dilakukan oleh negara, bisa dibilang begitu Bang. Apalagi memandu sholat orang
presiden di negara ini beserta rombongannya. Ya. Rentan dari hari Kamis ke Jumat pasti ada persiapan itu sejak pemberitahuan awal. Sudah ada Siap. persiapan surah apa yang dibaca pada saat rencana sholat Jumat di masjid dan setelah pergeseran, apakah ada perubahan bacaan setelah itu? Betul Bang. Jadi kalau terkait bacaan itu memang betul. Sebelumnya kita sudah persiapkan karena bisa dibilang apa yang tidak ingin bersiap-siap lebih matang untuk memandu seorang pimpinan negara. Terutama saya yang pada hari Kamis saat itu setelah sudah fix akan memandu beliau-beliau. Jadi tentunya dari segi pilihan surat pun dalam memandu sholat saya sendiri sudah menyiapkannya. Awalnya ketika pelaksanaan sholat Jumat direncanakan di masjid, surat yang akan saya siapkan itu rakaat pertama itu surat Al-A'la. Al-A'la ya. Okay. Wa Al-Kafirun. Ya. Itu ayat surat yang sudah saya persiapkan untuk memandu beliau-beliau dalam sholat Jumat. Tetapi dalam perjalanannya ketika ada perubahan mendadak pada hari Jumat, tepat di lokasi pelaksanaan sholat Jumat sebelum melaksanakan sholat, saya bersama khotib kembali dipanggil oleh pengawal beliau menanyakan kira-kira durasi waktunya dari khotib dan imam itu berapa lama. Yang pertama, khotibnya yang awalnya ketika pelaksanaan itu dilaksanakan di masjid mungkin sekitar 10-15 menit. Kemudian diberi saran oleh pengawalnya karena posisi saat itu presiden sendiri setelah melaksanakan sholat Jumat rencananya harus menerima telepon dari presiden negara lain. Kalau tidak salah, satu tepat beliau tidak bisa kembali ke hotel untuk menerima telepon. Jadi saat itu durasi untuk melaksanakan khutbah dari petugasnya dikurangi jadi 7 menit kalau tidak salah Pak. Oh, 7 menit. 7 menit. Ya. Itu bagi khotibnya. Kemudian dari imam itu sendiri yang awalnya saya sendiri sudah persiapkan surah Al-A'la dan Al-Kafirun. Kemudian saya mempersingkatnya menjadi surat At-Tin dan surat Al-Fil. Ya, durasinya lebih pendek ya. Siap. Oke. Ya, Ustaz Rizal. Yang saya tahu Ustaz Rizal adalah alumni Universitas Muhammadiyah di Mataram ya, yang lulusan 2018 kemarin dan kembali ke kampung halaman membangun NTT. Dan kabarnya di NTT itu menjadi petani milenial, anak muda yang menggalang anak muda lain untuk bertani dengan konsep milenial. Dan sekarang didaulat menjadi seorang imam, seorang presiden, dan ini luar biasa. Selain menginspirasi sebagai petani milenial dan sekarang menjadi imam presiden, apa pesan kepada kawan-kawan yang kuliah dimanapun, misalnya yang masih menjadi mahasiswa atau menjadi alumni misalnya, supaya pencapaian-pencapaian yang luar biasa ini bisa dirasakan juga gitu. Siap. Kalau dari saya sendiri yang saat ini posisinya sudah berstatus sebagai alumni Universitas Muhammadiyah, tentunya ini pengalaman yang luar biasa bagi saya sendiri, dan tentunya pengalaman ini akan dilirik oleh teman-teman, baik itu teman-teman yang sama-sama posisi sebagai alumni maupun yang berstatus sebagai mahasiswa saat ini. Tentunya proses seperti ini akan dilalui oleh setiap kita, terutama bagi teman-teman yang posisinya saat ini sudah berstatus sebagai alumni, pasti masing-masing mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentunya.